Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian semuanya melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian nyalakan notifikasi tanda lonceng supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru ataupun video-video terbaru dari channel ini. Nah oke ya, yang pertama saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat herbal, cara membuat obat asam lambung yang terbuat ataupun berbahan dari kunyit. Jadi untuk bahan-bahan yang kita gunakan adalah yang pertama kunyit 5 siung, kemudian teman-teman gunakan madu istighfar. Nah ini nanti ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan diparut seperti ini, dan cara yang kedua nanti kita bisa potong-potong gitu ya. Nah untuk yang cara pertama kita gunakan cara ini dulu, diparut. Jadi 5 siung kunyit itu kita parut teman-teman, kita parut seperti ini. Jadi untuk kunyit itu sendiri ya ini banyak banget manfaatnya ya, diantaranya meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian mengobati radang, kemudian mengurangi rasa mual, kemudian mengatasi perut yang kembung, kemudian mengurangi nyeri saat haid, kemudian mengobati metastasis kanker ya, kemudian juga sebagai obat alergi, kemudian juga menangkal bakteri jahat, kemudian sebagai penawar racun juga, mengobati MAH seperti itu ya teman-teman. Jadi poin di sini adalah untuk mengobati MAH ataupun untuk mengobati asam lambung seperti itu teman-teman ya. Jadi kunyit ini juga dapat menstabilkan kadar gula ya. Jadi untuk kadar gula teman-teman yang turun ataupun yang naik, teman-teman juga bisa menggunakan kunyit ini. Kemudian juga bisa meredakan peradangan usus teman-teman ya. Kemudian juga melawan infeksi, membantu menurunkan berat badan, dan merawat hati. Oke, kita parut dulu sampai kunyit ini benar-benar halus semuanya. Nanti kemudian kita peras teman-teman. Dan untuk pembuatan herbal dari kunyit ini ada dua cara, tadi ya sudah saya jelaskan di depan. Jadi untuk cara yang ini nanti setelah kita peras itu harus kita diamkan selama 1 jam teman-teman ya. Jadi kita diamkan selama 1 jam supaya nanti endapan dari pati ataupun sari patinya itu berada di bawah. Nah itu jangan diminum ya teman-teman. Jadi nanti setelah kita parut seperti ini, kemudian sudah diperas, kemudian nanti diendapkan selama 1 jam, dipindah airnya, kemudian endapannya itu kita buang seperti itu. Karena yang kurang baik untuk ginjal itu adalah endapannya itu teman-teman. Jadi kita cukup ambil air perasannya saja tanpa ditambahkan air ya teman-teman ya. Nah oke, kemudian setelah semuanya terparut teman-teman ya, kemudian kita peras-peras kunyit yang tadi udah kita haluskan menggunakan parut tanpa kita tambahkan air ya teman-teman. Kita peras sampai kandungan air yang ada di kunyit ini benar-benar habis. Oke, kemudian kita lakukan berulang. Kita peras lagi parutan kunyitnya tanpa penambahan air tentunya ya teman-teman. Oke, ini sudah mulai keluar sedikit air dari perasan kunyitnya. Kemudian kita lanjutkan ke pemerasan selanjutnya. Nah, jadi teman-teman ya, untuk konsumsi cara yang pertama ini teman-teman bisa konsumsi sehari 1 kali sebelum makan, dan itu dilakukan pagi hari teman-teman ya. Jadi untuk yang ini
teman-teman bisa lakukan sebelum makan sehari 1 kali pagi seperti itu. Nah, ini sudah merupakan proses yang terakhir, pemerasan yang terakhir. Kemudian kita tunggu 1 jam teman-teman ya, supaya saripatinya itu mengendap ke bawah. Nah, ini kita diamkan dulu selama kurang lebih 1 jam. Ini adalah hasil dari perasan kunyit tadi. Ini belum kita campurkan dengan madu ya teman-teman. Nah, oke, setelah 1 jam kemudian kita buang saripatinya, kemudian airnya kita ambil, kita pindahkan ke gelas yang lain. Kemudian kita ambil madu istighfar, kita tuang 1 sendok. Oke, kita masukkan ke dalam hasil dari parutan kunyit. Kita aduk-aduk sampai merata teman-teman, dan langsung bisa kita konsumsi. Jadi ini bisa kita konsumsi sehari 1 kali di pagi hari sebelum makan. Itu bisa teman-teman lakukan 2 minggu ya. Oke, cukup untuk cara yang pertama. Kemudian kita masuk ke cara yang kedua teman-teman ya. Kita masuk cara yang kedua. Jadi kunyit ini kita kupas dulu teman-teman. Kita kupas sampai bersih kulitnya. Di sini kita juga bisa gunakan 5 sampai 7 siung teman-teman ya untuk cara yang kedua ini. Karena ini nanti kita potong-potong, kemudian kita masukkan ke dalam air yang mendidih seperti itu. Nanti setelah hangat kita tuang ke dalam gelas. Teman-teman simak aja tutorialnya. Dan saya ulangi, jadi untuk manfaat dan khasiat kunyit ini ya, ketika nanti dipadu dengan madu istighfar, jadi dia ini banyak banget manfaatnya teman-teman. Di antaranya adalah meningkatkan daya tahan tubuh ya. Artinya sistem pertahanan tubuh melawan virus atau bakteri penyebab penyakit yang ditingkatkan, bukan secara langsung membunuh kuman tersebut ya, tapi daya tahan tubuh kita itu akan meningkat ketika kita konsumsi kunyit dan madu istighfar seperti itu. Jadi ketika daya tahan tubuh kita meningkat, imunitas kita meningkat, otomatis tubuh kita bisa melawan virus dan bakteri ataupun kuman yang ada di dalam tubuh kita. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita potong-potong, kemudian kita sisihkan dulu seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua, mengobati radang. Untuk teman-teman penderita asam lambung, GERD ya, itu tentunya pasti mengalami yang namanya peradangan. Jadi peradangan itu bukan sesuatu luka yang besar seperti itu, bukan ya. Tetapi kalau kita artikan itu semacam sariawan seperti itu. Nah, itu bisa juga disebut sebagai radang. Jadi radang itu juga banyak banget untuk asal mulanya seperti itu ya. Bisa dari bakteri, bisa juga dari asam lambung yang naik seperti itu. Oke. Kemudian setelah terpotong semuanya teman-teman, kita masukkan air ya. Kita rebus air ke dalam panci. Kita tunggu sampai mendidih teman-teman. Nah, setelah mendidih kita masukkan kunyitnya ya. Nanti setelah 1 gelas air itu kira-kira sudah tinggal setengah. Nah, nanti kita angkat, kemudian kita tuang ke dalam gelas seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini teman-teman kalau untuk 5 kunyit ya, 5 siung ataupun 7 siung, teman-teman bisa gunakan 2 gelas air ya. Jadi nanti sisakan 1,5 gelas seperti itu. Nanti yang 1 gelas ataupun setengah gelas teman-teman minum di pagi hari. Kemudian yang 1 gelas lainnya teman-teman minum di sore hari seperti itu. Jadi untuk cara yang kedua ini teman-teman bisa lakukan selama 1 bulan, itu bisa ya teman-teman.
Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengobati mah, teman-teman ya, mengobati mah. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman semuanya, nanti silahkan dicoba di rumah. Dan semoga tutorial cara membuat herbal ini nanti bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan dipraktekkan. Dan jangan lupa klik subscribe, kemudian nyalakan notifikasi supaya teman-teman supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dan video-video terbaru dari channel ini. Tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.